Ya, Anda kembali menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Raja Ampat 2024. Pada segmen kali ini, para calon bupati akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para panelis dan kemudian ditanggapi oleh calon bupati lainnya. Sebagai informasi, Bapak Ibu, kami juga telah mengundi pengambilan pertanyaan dari panelis pada saat jeda iklan tadi guna mempersingkat jalannya debat. Namun kami pastikan bahwa semua amplop pertanyaan masih tersegel. Dan untuk itu kita akan langsung saja memulai sesi ini. Saya akan membacakan pertanyaan panelis untuk calon bupati nomor urut 3. Sudah ada di tangan saya amplopnya dan Bapak Ibu bisa melihat masih tersegel. Dan waktu Anda 1,5 menit, saya ingatkan kembali untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Badan usaha milik desa atau kampung, BUMDes, menjadi bentuk usaha penting dalam rangka mengoptimalkan dan menggerakkan usaha dan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mendorong dan mengembangkan badan usaha milik desa atau kampung di Kabupaten Raja Ampat? Waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kami akan memastikan Undang-Undang Desa berjalan sebagaimana mestinya, murni dan konsekuen. BUMDes adalah salah satu cara bagaimana Indonesia memandu dari daerah, rakyat yang tadi miskin papa dapat kuat dan sekaligus menjadi tempat latihan untuk bagaimana menjadi entertainment atau pengusaha-pengusaha baru dari situ. Sehingga kemudian dana desa bagaimana bisa diolah oleh masyarakat yang kemudian menumbuhkan ekonomi. Di situ, di BUMDes kami dari kabupaten juga akan mendorong itu dengan tadi ada kita punya dana otonomi khusus bagi OAP, adat, perempuan, dan agama, dan kemudian mendorong kemampuan-kemampuan yang ada di dalam daerah dalam tadi pemberdayaan termasuk permodalan-permodalan yang mungkin untuk mendorong BUMDes sehingga kemudian BUMDes menjadi lebih kuat dan kemudian bisa menopang ekonomi desa dan tersambung dengan visi misi tentang ekonomi biru di Raja Ampat, mengelola potensi laut yang kemudian bisa menjadi produk unggulan dan kemudian menjadi karya padat karya yang menjadi penting bagi Raja Ampat. Di samping itu perlu ada pendampingan khusus dan setiap waktu terhadap BUMDes sehingga pada saat pelaksanaannya semua berjalan sesuai dengan mekanisme. Kami memastikan semua itu akan kami lakukan kalau kami mendapat mandat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, kami ingatkan kembali sesi ini hanya khusus calon bupati. Nanti akan ada sesi untuk calon wakil bupati. Jadi dimohon yang menjawab pertanyaan hanya calon bupati saja. Tidak apa-apa, mohon tenang semuanya. Baik, selanjutnya saya meminta untuk calon bupati nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, calon bupati nomor urut 3, tadi Anda sudah menjelaskan mengenai BUMDes. Tapi saya minta konkret karena yang kita tahu hari-hari ini BUMDes ini hanya di mulut. Fakta yang kita lihat ada di Raja Ampat hari ini, kita tidak punya BUMDes yang berjalan dengan baik. Jadi mungkin mohon disampaikan apabila Anda nanti diberikan mandat oleh masyarakat Raja Ampat secara konkret apa yang Anda berdua akan lakukan. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu? Sudah cukup? Baik, saya beri kesempatan. Mohon tenang, saya beri kesempatan untuk calon bupati merespon kembali tanggapan dari calon bupati nomor urut 4. Silakan, waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. BUMDes memang benar-benar harus dikuatkan karena misalnya beberapa waktu lalu kami telah mencontoh itu di Saunek. Dan kemudian kami memasukkan internet untuk bagaimana memandu UKM-UKM atau masyarakat di Saunek bisa bergerak. Kemudian kami juga pernah memandu di Jembuba supaya bagaimana pariwisata internasional bisa langsung di sana dan kemudian bisa membayar. Ini sebenarnya fasilitas yang baik. Jika digunakan maka turis datang ke Raja Ampat misalnya tidak perlu dengan bawa uang, tapi dengan digitalisasi mereka oke di sana. Dan kemudian BUMDes bisa membantu homestay dan kemudian bisa meningkatkan kualitas homestay, mendorong kemampuan-kemampuan ekonomi lain. Waktu yang cukup mereka bisa berbuat yang lain, kerajinan dan lain-lain.
di Ayau misalnya kita mendorong untuk ekonomi dan ikan laut yang kemudian bisa dilakukan juga oleh BUMDes. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 4, giliran calon bupati nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian akan ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 5. Di tangan saya sudah ada pertanyaannya dan masih tersegel Bapak Ibu. Dan saya ingatkan kembali pertanyaan hanya dibacakan 1 kali, jadi dimohon untuk didengarkan dengan baik. Pembangunan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang dibangun berbasis pada potensi sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki masyarakat setempat. Raja Ampat merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik kelautan, alam, dan pariwisata. Pertanyaannya, kebijakan strategis apa yang akan dilakukan untuk membangun perekonomian masyarakat di Raja Ampat berbasis sumber daya alam yang dimiliki? Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ya, kalau pasangan selaras diberikan mandat oleh masyarakat Raja Ampat, maka kami akan membangun laut. Karena 80% Kabupaten Raja Ampat itu laut, 20% daratan. Jadi masyarakat kita ini semua nelayan, dan juga kita tidak bisa hanya memberikan fiber, motor, dan alat tangkap. Tapi nanti kita harus berikan fiber, motor, alat tangkap, dan pasarnya. Karena pasar harus benar-benar jelas biar masyarakat mendapatkan ekonomi yang kuat, harga jual yang kuat, dan harga kehidupan ekonomi setiap kita yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Di 117 kampung, 24 distrik, 4 kelurahan harus benar-benar hidup baik. Ekonomi hari ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu di Raja Ampat. Karena kita tahu ekonomi kita tidak baik-baik, maka kami pasangan selaras hadir untuk memberikan kelautan itu harus betul-betul punya potensi yang luar biasa. Selain itu kami punya hasil, kami punya pariwisata, kami punya alam laut yang luar biasa. Bagaimana kami punya pemandangan yang indah. Semua program itu kita akan atur baik. Tidak lagi orang bule bisa datang hanya dengan kapal, turun tanpa harus tinggal di homestay. Mereka harus turun dan nginap di bawah supaya PAD itu ada. Tidak lagi kapal-kapal mewah masuk dan dengan bot kecil mereka langsung terjun ke bawah. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan calon bupati nomor urut 5 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya pikir selama ini ekonomi laut sudah sangat luar biasa di Raja Ampat dengan program pemerintah yang sekarang tinggal bagaimana caranya kita bekerja sama dengan masyarakat lokal atau pemuda-pemuda lokal. Mungkin hari ini walaupun ada kekurangan itu mungkin bagian-bagian dari tugas kita yang akan ke depannya, siapapun yang jadi bupati itu bagian untuk ke depan untuk Raja Ampat Mas ke depannya. Baik, masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Mohon tenang Bapak Ibu, selanjutnya calon bupati nomor urut 4 merespon kembali tanggapan dari calon bupati nomor urut 5. Silahkan 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya pikir hari ini ekonomi kita tidak baik-baik saja. Karena kalau kita ke pasar, nelayan itu harus kita lihat mereka jualan ikannya busuk karena tidak ada pembeli. Tugas pemerintah adalah mengusung dari hilir sampai ke hulu. Tidak hanya menyiapkan alat dan seperti tadi saya sampaikan, tapi menyiapkan pasar. Bagaimana menyiapkan pasar? Uang harus berputar di Kabupaten Raja Ampat. Uang harus berputar di Kota Waisai. Itu menjadi tolak ukur bagi kita. Sebagai pemerintah nantinya, saya pastikan itu bahwa nelayan tidak hanya datang mencari ikan di laut, bawa ke pasar dan duduk diam tunggu ikan busuk. Dan kita punya cold storage. Tapi cold storage itu saya lihat pemerintah kurang tanggap untuk menggunakan itu. Dan ke depan kami akan memperdayakan cold storage. Karena kita punya banyak hal yang sudah ada di Kabupaten Raja Ampat dari 20 tahun yang lalu yang sudah pernah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Terima kasih. Baik, mohon tenang, kita lanjutkan sesinya. Selanjutnya untuk calon bupati nomor urut 5, pertanyaan sudah ada di tangan saya, Bapak Ibu bisa disaksikan, masih tersegel rapat. Kami jamin kerahasiaannya dan saya ingatkan kembali pertanyaan hanya dibacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan seksama. Pengusaha lokal dengan kapasitas produksi yang masih terbatas
biasanya menghadapi persaingan dan tantangan dari masuknya produk dari luar. Untuk itu diperlukan keberpihakan dan perlindungan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan dan kemajuan pelaku usaha lokal. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan dalam memberikan peluang berkembangnya pelaku usaha lokal dan produknya? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, produk lokal ini bagian daripada tugas saya sebagai ASN. Selama ini kita telah membuktikan bahwa program-program pelaku UMKM dengan memberikan bantuan prasarana telah membuktikan. Mungkin bagian daripada kami pasangan Ruby terkait dengan produk lokal yang mungkin masih ada kekurangan, itu mungkin bagian daripada kami setelah kami terpilih. Selain daripada itu, bantuan modal itu salah satu program dari visi misi kita untuk ke depan sebagai program unggulan kami untuk pelaku UMKM lokal. Baik, masih ada waktu Ibu? Sudah cukup? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Mohon tenang, nanti ada kesempatannya untuk memberikan apresiasi. Selanjutnya, calon Bupati nomor urut 6, silakan menanggapi jawaban dari calon Bupati nomor urut 5. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terkait dengan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM, sejauh ini peranan koperasi dalam rangka mendorong usaha-usaha kecil menengah itu berjalan dengan baik atau tidak. Ternyata bahwa kita lihat hampir sebagian besar di Kabupaten Raja Ampat itu koperasinya tidak berjalan, dan itu artinya semua aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat bawah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu menurut hemat kami dan juga kita harus bisa memastikan bahwa berapa banyak anak-anak muda, ibu-ibu, pengusaha-pengusaha lokal yang secara stimulan diberikan daya dukung, diberikan penguatan oleh pemerintah kepada mereka, sehingga kita bisa melakukan pendampingan dan pembinaan secara baik, dan pada akhirnya nanti kita akan bisa melahirkan pengusaha muda di Raja Ampat. Baik, cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon Bupati nomor urut 5 kembali merespon tanggapan dari calon Bupati nomor 6. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Hari ini terkait koperasi. Mungkin karena dengan kondisi letak geografis koperasi kami di wilayah Raja Ampat sangat membutuhkan pembiayaan. Kalau hari ini prasarana-prasarana dan bantuan hari ini kerjasama dengan provinsi kita telah membuktikan dengan pemerintahan yang sekarang, insya Allah ini bagian daripada kita PR. Setelah tadi dijelaskan bahwa visi misi kita itu bagian akan adalah pembiayaan dalam koperasi dan UMKM. Itu saja. Baik, masih ada waktu Ibu, sudah cukup? Sudah cukup, baik. Mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon Bupati nomor urut 6, kemudian nanti akan ditanggapi oleh calon Bupati nomor urut 1. Amplopnya sudah ada di tangan saya dan bisa disaksikan masih tersegel. Kami pastikan terjamin kerahasiaannya, dan saya ingatkan kembali, pertanyaan hanya dibacakan 1 kali. Mohon didengarkan dengan baik. Kualitas sumber daya manusia, khususnya pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan wirausaha dari para pengusaha kecil, mikro, dan menengah, khususnya orang Papua asli, masih sangat rendah. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan wirausaha bagi pelaku usaha dalam pengembangan usaha mereka? Waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Ada dua kebijakan mendasar. Yang pertama, kita akan membuat SMK unggulan karena produk dari SMK itu adalah satunya melahirkan wirausaha. Yang kedua, kita juga akan menghadirkan akademi komunitas yang merupakan program vokasi sehingga bisa melahirkan pelatihan-pelatihan bagi dunia usaha dan dunia industri, antara lain bidang pariwisata, bidang perikanan, bidang pertanian. Dalam program-program diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 itu akan segera mengatasi masalah terutama ketenaga kerjaan dan khususnya adik-adik, anak-anak Papua yang notabene mereka terlahir dengan talenta yang luar biasa. Mereka lahir dari kampung, tetapi juga mereka membawa talenta karunia Tuhan untuk mereka dididik lebih baik
untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha lokal yang nantinya menjadi tuan di negeri sendiri. Sehingga kita berharap Raja Ampat ke depan akan lahir pengusaha-pengusaha muda orang asli Papua Raja Ampat. Kami berkeyakinan di tangan pasangan Harum setiap tahun akan kami melahirkan 100 anak muda Raja Ampat yang tersebar dari 24 distrik dan 117 kampung. Dengan keyakinan itulah anak-anak muda Papua bisa memiliki tempat yang layak di era otonomi khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Selanjutnya calon bupati nomor urut 1 silahkan menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 6. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, strategi kita supaya kita bisa dapat mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kita perlu pembangunan sarana dan prasarana, dan kita memperlakukan industri kecil, UMKM, BUMKAM, BUMDES sebagai pilar ekonomi dan dapat juga menampung sumber daya manusia kita. Jadi BUMKAM, UMKM juga bisa dapat menjawab tentang ekonomi, juga dapat bisa menciptakan lapangan kerja buat kita di Raja Ampat. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Silahkan calon bupati nomor urut 6 merespon kembali tanggapan dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya pikir bahwa keberpihakan kita terhadap anak-anak kampung di pesisir Raja Ampat ini penting. Contoh anak alumni saya SMK Negeri 2 Raja Ampat Alfaris Lapon, dia seorang pengusaha kepiting, tetapi ketika dia dari Kalitoko dia ke Warsambing kemudian dia menjual, maka secara ekonomis dia tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Karena itu anak-anak muda seperti Alfaris Lapon, Hernus Kane dan juga beberapa anak-anak muda Raja Ampat saya pikir perlu mendapat tempat yang layak oleh pemerintah, sehingga ke depan Raja Ampat memiliki anak-anak generasi bangsa yang memiliki ketangguhan, kemampuan di bidang sumber daya manusia, baik secara knowledge, pengetahuan maupun juga dari aspek ekonomi yang lebih baik. Saya pikir ini penting untuk mereka bisa bersaing dengan saudara-saudara yang lain di Raja Ampat itu sendiri. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Sudah? Baik, terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 2. Bisa disaksikan Bapak Ibu, amplopnya masih tersegel dan kami ingatkan kembali pertanyaan hanya dibacakan 1 kali, jadi kami mohon untuk didengarkan dengan baik. Pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM dan koperasi menjadi wadah yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat kita yang masih dalam tahap pengembangan dan belum mampu bersaing. Pengembangan UMKM penting tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Raja Ampat? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, strategi yang akan kami ambil, bagaimana kita akan memeta potensi-potensi alam, lalu kita melakukan, kita membuat pelatihan keterampilan pendidikan kepada masyarakat, lalu potensi yang ada di kampung-kampung kita, yaitu industri, UMKM, kita akan kembangkan. Dan juga BUMKAM, selaku badan usaha milik kampung, itu kita gerakkan supaya dapat mengakomodir semua potensi-potensi yang ada di lingkungan kita, seperti perikanan, seperti pertanian, perdagangan, sehingga BUMKAM ini bisa dapat menciptakan lapangan kerja bagi kami penduduk di Raja Ampat. Sehingga kami bertekad untuk dapat mengembangkan industri kecil, UMKM, BUMKAM dan BUMD yang selalu besar bisa mengimpung semua potensi yang
kita ambil dari Bumkam dan BUMDes dapat mengelola, BUMD dapat mengelola dan memasarkan akan yang lebih luas kepada daerah yang lebih tinggi atau perusahaan yang lebih besar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, berbicara tentang UKM dan unit usaha kerja, saya berpikir bahwa harus ada pemerintah hadir untuk memberikan sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk UMKM tersebut. Usaha-usaha kecil ini semua harus ada intervensi dan harus ada kontrol yang jelas, yang nyata terhadap usaha-usaha menengah, usaha-usaha UMKM yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Ini sangat memerlukan intervensi langsung oleh pemerintah. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa tanpa intervensi dari pemerintah, maka usaha-usaha OAP maupun usaha-usaha lokal lainnya kita tidak bisa akan mengembangkan usaha-usaha mereka. Oleh sebab itu pemerintah sangat berperan penting dalam melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha UMKM tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan dan usaha mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mohon tenang Bapak Ibu. Selanjutnya calon bupati nomor urut 1, silakan merespon kembali jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, nah, sekarang kita lihat ini sumber daya manusia kita di Raja Ampat setiap tahun kita produksi. Jadi sarjana lalu tidak ada lapangan kerja. Sehingga fungsi dari industri kecil, UMKM, Bumkam, BUMD bisa dapat menampung ini mereka untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga kami di Raja Ampat sangat membutuhkan dan apabila kami terpilih visi misi kita dari yang poin keempat akan kami laksanakan itu supaya dapat menyerap tenaga-tenaga yang tadi saya sampaikan setelah sekolah SMA perguruan tinggi lalu nganggur, sehingga tugas kami ini yang kami siapkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja. Lalu ke depan ada anak-anak kita yang mau ikut ASN dan tidak silakan, tetapi ini sudah lapangan kerja yang kita siapkan. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya calon bupati nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian ditanggapi oleh calon bupati nomor urut 3. Bapak Ibu bisa dilihat amplopnya masih tersegel. Saya akan buka dan saya ingatkan kembali untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan hanya dibacakan 1 kali saja. Di dalam upaya pengembangan kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM, para pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Jumlah UMKM di Raja Ampat saat ini sebanyak 346 usaha, 301 mandiri, dan lainnya mendapat dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Untuk mendapatkan dana pinjaman dari lembaga perbankan, sulit juga bagi mereka karena masalah jaminan dan berbagai persyaratan lainnya. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan dalam rangka mendorong dan memastikan para pengusaha kecil, mikro, dan menengah mendapatkan dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya? Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, mengenai UMKM dan usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Raja Ampat, intervensi pemerintah sangat penting dengan keadaannya berbagai macam usaha-usaha yang ada di Raja Ampat itu yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki CSR. Disinilah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki CSR di Kabupaten Raja Ampat itu dapat memberikan bantuan khusus kepada UMKM yang ada di Kabupaten Raja Ampat, baik usaha swasta yang ada di laut, pertanian maupun pariwisata. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dalam meningkatkan usaha kecil menengah ini, intervensi pemerintah sangat penting dalam memberikan subsidi atau memberikan bantuan-bantuan khusus kepada UMKM yang ada di Kabupaten Raja Ampat, sehingga mereka dapat mengelola usahanya demi kesejahteraan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik yang ada di bidang pariwisata, kelautan, dan perikanan. Dan ada kebijakan pemerintah dari hasil usaha tersebut
untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, pemerintah menyiapkan tempat-tempat khusus untuk menampung hasil usaha dari UMKM tersebut untuk dapat dibesarkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi para UMKM tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, sudah cukup? Baik, silahkan calon Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya pikir pemerintah harus intervensi dengan APBD. Kita bisa membantu masyarakat kita melalui bank. APBD kita titip di bank dan masyarakat pinjam di sana dalam 0 bunga. Kemudian masyarakat bisa mendapat pendampingan dari bank sehingga kemudian kualitas energi mereka juga akan. Jadi kita tidak hanya kasih anggaran tapi kemudian ada proses pendampingan. Dana otsus kita 150 miliar paling kecil dan 300 paling besar, maka untuk orang Papua, adat, perempuan, dan agama itu kita bisa intervensi. Demikian juga dengan DAU yang cukup besar, kita bisa intervensi untuk semua orang, sehingga kemudian kita harus punya juga pasar, yang maka itu harus pemerintah intervensi untuk bagaimana mengelola pasar. Dan kemudian kita juga harus punya RT/RW yang memastikan pusat perdagangan kita ada dikuasai dengan benar. Demikian. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Silahkan calon Bupati nomor urut 2 kembali merespon tanggapan dari calon Bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh paslon nomor 3 tadi. Kaitannya dengan usaha kecil menengah di Raja Ampat itu harus memang disubsidi dan diberikan insentif khusus untuk meningkatkan usaha mereka dari pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah harus membantu usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Raja Ampat demi pengelolaan ekonominya. Maka tadi saya sampaikan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Raja Ampat itu juga harus dimanfaatkan CSR yang ada di sana untuk memberikan suplai dan pembinaan terhadap usaha kecil menengah tersebut. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada paslon nomor 3 bahwa apa yang disampaikan tadi itu seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya biar tidak akan terjadi tumpang tindih keuangan untuk bantuan kepada usaha kecil menengah yang ada di Kabupaten Raja Ampat tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Cukup, baik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ke-6 pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Raja Ampat 2024. Di segmen berikutnya, giliran calon Wakil Bupati yang akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di debat publik pertama, calon Bupati dan calon Wakil Bupati Raja Ampat.